Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indrawati, NIM 1861167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis yaitu sebuah riset yang mengkaji rencana usaha atau bisnis yang layak atau tidak layak untuk dijalankan. Di sini terdapat 6 aspek dalam mengkaji SKB. Yang pertama, aspek hukum. Kedua, lingkungan. Ketiga, pasar dan pemasaran. Yang keempat, teknis dan teknologi. Dan yang kelima, manajemen dan SDM. Dan yang keenam, keuangan. Sebelum saya menjelaskan mengenai 3 aspek, saya akan menjelaskan bentuk usaha yang saya pilih, yaitu usaha pariwisata, bidang usaha jasa perjalanan wisata, jenis usaha biro jasa perjalanan. Alasan saya memilih bidang usaha ini karena peluang dan prospeknya sangat luas, karena dengan pemanfaatan aspek-aspek daerah yang dapat dijangkau masyarakat serta dapat menunjang keberhasilan usaha bidang ini. Untuk mengenai pengertian dari Biro Jasa Perjalanan ini diperjelas dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 serta dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM 85 HK 501 MKP 2010. Poin pertama yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha Biro Jasa ini berbentuk CV, yang artinya terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Tertera dalam Kitab Undang-Undang Dagang KUHD serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran persekutuan komoditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Rujuk ke bentuk CV yaitu dikarenakan usaha yang didirikan masih sangat dini dan modal juga cukup relatif kecil. Poin kedua, syarat legalitas badan usaha. Berikut adalah legalitas yang diperlukan dalam mendirikan Biro Jasa Perjalanan ini. Yang pertama, akta perusahaan. Akta perusahaan hanya bisa dibuat dan dikeluarkan oleh notaris sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1. Yang kedua, SKUD. Diperlukan SKUD sebagai keterangan domisili atau tempat tinggal suatu perusahaan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2011. Yang ketiga, NPWP. Dasar hukum NPWP tertera dalam nomor per 2000-PJ-2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak. Yang keempat yaitu SIUK, Surat Izin Usaha Kepariwisataan dalam pasal 14 Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Selanjutnya TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85 HK 501 MKP 2000 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata. Yang berikutnya yaitu aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan yang dikaji yaitu yang pertama, organisasi dan industri lingkungan hidup dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT. Adalah analisis SWOT. Yang pertama, S, strengths, kekuatan, pelayanan yang prima, harga terjangkau, perizinan yang lengkap. Yang kedua, W, weakness, kelemahan, ego yang terlalu tinggi, tidak adanya wawasan tentang pariwisata pada awal pendirian, dan kurangnya media promosi. Dan yaitu O, opportunity, peluang, kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi tiket. Dan yang keempat yaitu threat, yaitu ancaman. Para pesaing yang belum mempunyai legalitas resmi, regulasi dari pemerintah, menurunnya jumlah penggunaan jasa pada bulan-bulan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan analisis lingkungan operasional atau lingkungan jauh atau juga lingkungan makro, yaitu
Yang pertama, lingkungan ekonomi. Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian Provinsi Jawa Timur. Apalagi Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri. Karena banyaknya sekolah pendidikan Islam di Jombang, hal ini dapat menambah aspek pendapatan, mengurangi angka pengangguran, serta dapat menambah pemasukan pajak daerah. Yang kedua, lingkungan politik, di mana keberadaan pemerintah dapat memberikan kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya, namun dapat juga menjadi penghalang bagi perusahaan dalam dunia usaha. Selanjutnya, lingkungan teknologi, dampak positif dapat memasarkan lebih luas lagi dengan menggunakan media komunikasi. Negatifnya yaitu adanya pesaing online yang lebih banyak. Yang selanjutnya, lingkungan sosial budaya tersebut mulai muncul ketika pariwisata mulai mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu dengan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran terdapat dianalisis tiga bagian, yaitu analisis pasar, marketing mix, serta strategi pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar terdapat yaitu market segment. Anak yang berguru di Jombang yang berumur atau berusia remaja hingga dewasa, serta masyarakat yang bekerja di luar kota. Yang kedua, market size. Berdasarkan market size, jenis kelamin didominasi oleh konsumen laki-laki 70%, sedangkan untuk perempuan sebesar 30%. Selanjutnya, kompetitor. Dalam biro jasa ini terdapat persaingan antar usaha sejenis yang sudah biasa, misalnya dalam hal pelayanan, harga, lokasi usaha, dan lain-lain. Selanjutnya, kompetitor influence, menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk. Yang selanjutnya, market share. Untuk usaha biro jasa ini, survei perhitungan sekitar 50% dikarenakan setengah dari itu sudah beralih dalam digital. Yang selanjutnya, spending group, masyarakat umum, siswa-siswi, dan mahasiswa. Dan yang selanjutnya, customer mix, dari berbagai kalangan mulai dari remaja hingga dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Bagian kedua, bauran pemasaran kontemporer atau marketing mix. Terdapat produk biro jasa ini berupa jasa. Price-nya, harga yang ditawarkan sangat kompetitif dipadukan dengan pelayanan yang sangat menjadi nilai plus bagi kepuasan konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu place. Biro jasa ini menyewa ruko di Jalan Bangli, Jombang. Selanjutnya yaitu promosi. Cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan promosi adalah dengan strategi promotional mix yang terdiri dari advertising, personal selling, sales promotion, and publisitas. Yang kedua, people, karyawan, penyedia jasa layanan maupun orang-orang yang terlibat dalam usaha biro jasa ini baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya, proses mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Physical evidence, konsep untuk biro jasa ini akan dibangun di ruko dengan parkir cukup luas bagi mobil, di mana rukonya terletak di jalan besar yang dilewati bus besar dengan kondisi bangunan kantor bersih, menarik, dan full AC. Bagian yang ketiga yaitu strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi sendiri terdapat 3 bagian, yaitu segmentasi geografis, masyarakat kota Jombang pada khususnya. Yang kedua, segmentasi demografi, yaitu dilihat dari segi usia 18-30 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan pada akan melayani segala jenis usia muda sampai dewasa. Yang selanjutnya, kelas sosial mayoritas menengah. Selanjutnya, segmentasi fisiografis, masyarakat kalangan menengah dengan gaya hidup yang gemar traveling, murah, tapi juga melayani masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk kepentingan kerja. Targeting, biro jasa perjalanan membidik pasar utama kaum siswa dan siswi yang melakukan studi ke Jombang seperti kuliah, serta konsumen yang memerlukan untuk kepentingan baik kerja maupun pribadi. Pasar ini memiliki rasio 60% setara dengan
Kili-Kili Adventure, dan 40% setara dengan Duta Tour karena merupakan usaha yang sejenis. Yang selanjutnya yaitu positioning. Dalam usaha ini, biro jasa perjalanan akan menjadi pengikut pasar, tetapi menjadi follower tak berarti akan kehabisan segmen pasar. Unsur utama bisnis ini adalah jasa, jadi pelayanan kami yang terbaik. Sekian penyajian dari saya. Apabila perkataan dan perbuatan saya kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.